Ras-ras kita ngoge Markus pasal 16 kan? Markus pasal 16 ayatnya yang ke-9. Hari ini mungkin akan selesai kita belajar Markus. Hari kita lihat, kalau Markus kita katakan kabar baik, kabar sukacita. Inilah kabar sukacita itu kalau kita baca malam ini. Jadi kalau ditanya orang, apanya sebenarnya kabar sukacita itu, apanya good news itu, apanya Injil itu yang kita baca malam inilah. Mari kita lihat Markus pasal 16 ayat ke-9. Setelah Yesus bangkit, pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Jadi Markus senang supaya Maria Magdalena inilah yang pertama kali berjumpa dengan Yesus sesudah dia bangkit. Dan dikatakannya Maria Magdalena ini adalah orang yang pernah dilayani oleh Yesus, mengusir 7 setan daripadanya. Jadi bisa kita lihat kepadanya lah Yesus menampakkan diri. Ya, jadi rupanya sesudah Yesus dikuburkan ada cerita kebangkitan. Maka dikatakannya ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihatlah, inilah tempat mereka membaringkan dia. Kalau pasal 6 ayat 16 baru mereka melihat kubur kosong. Baru pasal 9 menceritakan Yesus yang sudah bangkit tadi menjumpai Maria Magdalena. Jadi berurut dibuatnya. Kuburannya sudah nggak ada lagi mayatnya di situ. Dilihat mereka sekarang, kalau memang kuburannya sudah kosong, tidak ada lagi di situ, kemana dia pergi? Nah, di sini mereka berjumpa. Itulah urutan cerita kita mengenai Yesus. Jadi bisa kita langsung bayangkan mereka ini hidup dalam keadaan sukacita. Itu makanya dari perempuan yang bernama Maria Magdalena, yang daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Diungkapkan apa yang dibuat Yesus kepadanya sebelum Yesus disalibkan. Jadi dia mengalami pembebasan dari roh-roh, dan sekarang dialah yang bertemu dengan Yesus yang sudah bangkit. Ayat 10. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus, dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Ya, jadi rupanya di sini kalau ada kematian, mereka berkabung dan menangis. Alasannya karena baru hari Jumat yang lalu mereka menguburkan Yesus. Ini baru hari Minggu. Jadi datanglah dia karena perempuan ini sudah berjumpa dengan Yesus, mau memberitakan bahwa Yesus sudah bangkit. Di mana keadaan mereka ada dalam keadaan berkabung dan menangis. Itu yang kita dapat tahu dari cerita ini. Ayat 11. Tetapi ketika mereka mendengar
bahwa Yesus hidup dan telah dilihat oleh mereka. Apa begitu kah? Oke, saya ulangi. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Ya. Entah kenapa mereka tidak percaya ke dalam berita itu, belum diceritakan di sini. Hanya jelas dikatakan mereka tidak percaya. Ya, jadi saya buat di sini ada satu kalimat. Bisa kita percaya atau tidak, tapi itu tidak ada pengaruhnya kepada kebenaran Allah. Ya, ini kutambahkan sedikit cara kita berpikir. Bisa kita percaya atau tidak, itu tidak ada pengaruhnya kepada kebenaran Allah. Kalau orang ini mendengar menyatakan bahwa Yesus sudah bangkit, tidak dia percaya pun Yesus sudahnya bangkit. Tapi kalau kita percaya kepadanya, bisa ada pengaruhnya dalam hidup kita. Tapi kalau kita tidak percaya, tidak ada pengaruhnya kepada kebenaran Allah. Dia tetapnya sudah bangkit dari antara orang mati. Itu maka saya tuliskan di sini, bisa kita percaya atau tidak. Itu tidak ada pengaruhnya kepada kebenaran Allah. Ia tidak akan dipengaruhi oleh kepercayaan kita. Dia tetap sudah bangkit dari antara orang mati. Oke, kita lanjutkan ayat 12. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka, ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Jadi Maria Magdalena ini tadi, waktu dia menceritakannya kepada murid-murid ini, mereka tidak percaya. Iya, baru ditambah lagi. Kan begitu biasanya kalau Tuhan Yesus melayani. Iya, ditambah lagi di dalam ia melayani selama ini pun di dunia. Kalau kita belum percaya, ditambahnya lagi. Ini pun ditambahnya lagi, menampakkan diri kepada 2 orang dalam perjalanan keluar kota. Siapa namanya menurut Anda di sini? Iya, pasti Anda katakan, oh yang 2 orang ini aku tahu, yaitu yang berangkat ke kota Emmaus. Ya, itu kurang lebih 11 km jauhnya mereka meninggalkan kota Yerusalem sesudah Yesus disalibkan. Dan sambil cerita mereka berjalan. Jadi dalam Markus dikatakan ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang itu. Mungkin itu alasannya mereka tidak bisa mengenal Yesus dalam perjalanannya dalam Lukas pasal 24 itu. Kan dalam Lukas pasal 24 perjalanan ini, iya, pantaslah mereka tidak kenal kalau menurut Injil Markus. Karena Yesus menampakkan diri dalam bentuk yang berlainan. Walaupun mereka sudah berjalan bersama-sama, tapi mereka tidak dapat mengenal Yesus. Sampai mereka mengajak dia makan di rumah mereka karena hari sudah malam. Tapi begitu dia memecah-pecah roti, kedua murid ini tadi terbukalah mata mereka. Sehingga mereka mengenal Yesus, rupanya teman mereka di dalam perjalanan itu. Waktu itu kita katakan, kenapa Yesus hadir? Karena kita sudah tahu kalau 2-3 orang menceritakan tentang Yesus, maka dia pun ada di tengah-tengah mereka. Iya, itulah Yesus menampakkan diri kedua kali. Ya, jadi ini sudah 2 kali. Sekali ke Emmaus, sekali kepada perempuan ini. Ayat 13. Lalu kembalilah mereka. Makanya kita baca dalam Lukas pasal 24 itu, langsung kembali orang yang dari Emmaus itu. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain.
Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu juga apa? Tidak juga percaya. Ya, jadi kalau begitu bisalah kita mewakili murid-murid ini. Kalau diceritakan tentang kebangkitan, ya sulit kita percaya. Makanya itulah yang dikatakan di sini. Karena murid-murid itulah kita hari ini. Tapi tadi sudah kita bisa katakan, bisa kita percaya atau tidak, itu tidak ada pengaruhnya kepada kebenaran Allah. Kalau memang dia sudah bangkit, kita katakan pun tidak bangkit, tetapnya dia bangkit. Iya, tapi kalau kita percaya, maka itu bisa mempengaruhi hidup kita. Kalau kita percaya bahwa Yesus bangkit, kan bisa mempengaruhi hidup kita ya. Iya. Apa mempengaruhi hidup kita? Itulah kabar sukacita hidup dari antara orang mati. Iya. Iya, itulah sukacita kita, itu mempengaruhi hidup kita kalau kita percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Tapi kalau kita tidak percaya Yesus sudah bangkit, kebenarannya tidak bisa berubah. Kalau dia sudah bangkit, tetapnya dia sudah bangkit. Tapi kalau kita percaya, maka itu bisa merubah hidup kita. Bahwa sesudah kematian ada kebangkitan. Iya. Kenapa? Karena memang Yesus Tuhan yang kita ikuti itu mati dan bangkit sekali lagi. Itulah makanya ada hidup yang kekal. Hidup bersama dia sampai selama-lamanya. Udah berapa kali di sini Yesus menampakkan diri? Berapa? 2 kali ya. Jadi Markus ini nggak usah kita bandingkan dengan Injil Yohanes. Ya, bisa Anda bandingkan, tapi sementara ini bukan itu tujuannya. Makanya saya tidak membandingkannya. Teman-teman itu juga tidak percaya. Jadi bisa saja sampai hari ini kalau kita katakan ada kebangkitan dari antara orang mati, masih belum kita percaya. Tapi ketahuilah bahwa Yesus akan melanjutkan ceritanya sampai apa yang dikatakannya itu menjadi goal. Tentang kematiannya saja pun 3 kali dia menceritakannya. Petrus nggak mungkin percaya bahwa anak manusia akan diserahkan. Tak percaya dia. Iya, mengenai Yesus sendiri disalibkan pun tidak percaya dia sampai 3 kali. Karena belum pernah dia tahu hal itu. Ini apalagi orang mati bangkit kembali. Toh payah ya. Ya, makanya dilanjutkannya sampai nanti mereka bisa percaya. Makanya kalau kita belum percaya, terima sajalah diri kita ini seperti Thomas ya. Thomas itu juga kan, semua teman-temannya sudah menyatakan, tapi dia tetap juga berkata, aku tidak akan percaya. Kecuali katanya ya, iya, kalau aku masukkan jariku ke lubang paku itu, katanya ya. Barulah dia bisa percaya. Ayat 14. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Ini ke-11. Ya, berarti dalam cerita ini pasti sudah ada Thomas punya, karena 11 orang ya. Iya, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Jadi mereka ini tidak percaya karena apa? Degil katanya. Iya. Dan karena ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Maka ini kalau saya nggak salah, saya bisa terka ini dalam Matius 28. Ayat 16 sampai 21, ayat 2 sampai 20. Nah, makanya dikatakan di sana, walaupun mereka melihat Yesus, tapi mereka masih juga ragu. Inilah dia kebangkitan di sini yang Markus pilih sengaja. Iya, baru kita lanjutkan kalau begitu. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada semua makhluk. Iya kau? Segala. Iya, kepada segala makhluk.
Ya, waktu saya baca ini, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia. Ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ya, dunia bukan ke ujung bumi. Jadi waktu saya baca ini, dunia di sini dimaksudkannya salah satu ya kepada orang yang ada di Yerusalem. Kalau Kisah Para Rasul ya, kamulah menjadi saksiku mulai dari Yerusalem, Judea, Samaria dan ujung-ujung bumi. Tetapi di sini dia pakai kata seluruh dunia. Ini ada sedikit perbedaannya. Kenapa dia katakan seluruh dunia? Yang dimasukkannya di sini kepada semua orang. Makanya kalau kita tahu ceritanya Petrus, nggak mau dia pergi mengabarkan Injil ke rumah Cornelius. Kisah Rasul pasal 10. Karena belum ditangkapnya apa yang dimaksudkan Yesus. Walaupun Markus ini sama Petrus kan dekat. Iya, tapi Petrus belum mau mengabarkan Injil ke seluruh dunia. Karena dia mau dunianya hanya umat Israel. Maka di sini seluruh dunia, bukan dari Yerusalem kepada ujung bumi, tetapi di sini dunia kepada bangsa yang ada di atas dunia ini. Makanya Petrus tidak mau mengabarkan Injil ke rumahnya Cornelius dalam Kisah Para Rasul pasal 10. Tetapi kalau Paulus tidak. Memang Paulus mengabarkan Injil kepada bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Iya, itulah kita jumpa di dalam cerita apa artinya dunia di sini. Makanya Paulus dalam Kisah Rasulnya pasal 22 menceritakan Injil kepada seluruh dunia. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Iya. Kalau sudah diberitakan itu, apa yang terjadi? Kan pelayanannya ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Wah, ini agak lama ya. Siapa yang percaya? Iya. Menurut kita percaya itu apa? Iya, saya ulangi. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Menurut Anda dari mana mereka diselamatkan? Kalau kita percaya sama Yesus, kita diselamatkan. Dari mana kita diselamatkan? Bagaimana? Iya, satu dikatakannya di sini. Kalau kita ingat Matius 1:21 bagaimana? Berilah namanya Yesus, karena dia akan karena dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Maka jelas dunia di sini bagi mereka adalah umatnya sendiri, supaya mereka diselamatkan dari dosa mereka. Maka Yesus itu sering juga kita katakan juru selamat. Dari mana kita diselamatkannya? Dari upah dosa adalah maut. Di dalamnya lah, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Kalau kita percaya kepada Yesus yang bangkit, barulah ada pengaruhnya dalam hidup kita. Kita diselamatkan dari dosa-dosa kita yang menghantui hidup kita. Dari mana lagi kita diselamatkan? Dikatakannya ada satu lagi di sini. Itu kalau nggak silap saya, itu Yohanes pasal 5 ayat 24. Iya, sudah lepas dari hukuman itu kurasa. Tapi mari kita baca dulu supaya kita yang sudah diselamatkan ini tahu kita dari mana kita diselamatkan. Yohanes 5 ayat 24 ya. Apa katanya Yohanes 5 ayat 24? Itu artinya diselamatkan. Karena nanti kalau ditanya orang, aku sudah selamat katanya. Apa artinya dia sudah selamat? Tadi dari Matius dikatakannya berilah namanya Yesus, karena dialah menyelamatkan umatnya dari
Iya, makanya Yesus itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Nah, satu lagi ya, 24 apa dikatakannya, Yohanes pasal 5. Iya, aku baca. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan bukan 24. Oh, 24, saya baca 25. Oke, kita baca sekali lagi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada aku yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Itulah rupanya kalau dikatakan, kalau kamu percaya, kamu diselamatkan, pindah dari maut kepada hidup. Itulah. Oke, apalagi dikatakan dalam kabar Injil ini. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Apalagi diselamatkan di sini. Itu nggak payah ya. Oh, kalau dalam cerita ini tadi dibangkitkan katanya saja. Karena kan kita sedang membaca jadi selamat artinya apa? Dibangkitkan bersama-sama dengan Yesus. Ya. Makanya mereka ini tadi berkabung dan menangis akan berubah menjadi sukacita. Karena juru selamat mereka datang untuk membangkitkan mereka juga nanti dari antara orang mati. Maka rugilah orang ini kalau mereka ini tidak percaya. Itulah sebabnya Yesus apa tanya tadi? Mencela ketidakpercayaan dan kedegilan mereka. Diantarakannya emas yang mahal, tapi mereka tidak mau menerimanya. Itulah artinya diselamatkan. Oke, baca lagi. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Jadi bukan saja asal dibaptis. Dibaptis pun kalau tidak percaya bagaimana? Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Bisa kita dibaptis, tapi kalau kita tidak percaya, maka kita juga akan dihukum. Apa artinya dihukum? Supaya kita nanti bisa, oh diselamatkan artinya begini. Dihukum artinya bagaimana? Iya, dihukum artinya di sini dikutipnya dari 2 Tesalonika. 2 Tesalonika 1 dibuatnya. Apa artinya dihukum? Itu ayat 6 sampai 9. Kurasa ayat ini memang merupakan ayat yang sangat penting. 2 Tesalonika pasal 1 ini. Kenapa? Waktu aku pernah mengikuti satu kali kuliah, bukan di sini tetapi di Australia, dan kami belajar tentang akhir zaman. Dan di dalam akhir zaman itu pun pasti ada hukuman. Dan dalam buku yang terkenal ini dikutipnya lah 2 Tesalonika pasal 1 ayat 6 dan sampai 9. Mari kita baca. Sudah bisa lihat apa artinya apa? Dihukum. Saya baca. Jadi ayat ini kalau boleh Anda akan hafal. 2 Tesalonika. Ini dikatakan kepada jemaat yang punya latar belakang penyembahan berhala, aku rasa kalau nggak silap aku. Dah? Ayat 6. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu, dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam sorga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah
Jadi mereka tidak mau percaya, tidak tahu, tidak mau mengenal Allah, dan tidak mentaati Injil Yesus Kristus Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya. Dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Inilah yang dikatakan tentang hukuman. Jadi hukuman itu di sini dijauhkan, iya, dari hadirat Allah. Maka permulaan kali kita berdosa, langsung kita berpisah dengan Allah, tapi belum dijauhkan. Iya. Makanya kalau kita masih mau selamatkan, bisa diselamatkan karena belum dijauhkan. Iya, berpisah dengan Allah berbeda dengan dijauhkan dari Allah. Sampai selama-lamanya, itulah hukuman. Iya, jadi di sini nampaknya enggak dikatakan kali soal neraka ya. Atau neraka dibuat. Dalam kuasanya, di dalam api yang bernyala-nyala. Iya. Dan yang paling kita ingat saja, apa itu hukuman? Dijauhkan dari hadirat Allah. Berlawanan dengan hanya dekat Allah saja aku tenang. Jadi berdosa itu artinya berpisah, dijauhkan dari Allah. Itulah hukuman bagi orang yang tidak mau percaya kepada Injil. Baik, kita lanjutkan. Sudah tahu kita ya? Siapa yang percaya sudah tahu ya apa artinya percaya ya. Dan dibaptis akan diselamatkan. Kita baptisan di sini, apakah diselam atau dipercik, nggak dijelaskan oleh Markus ya. Ya, jadi kita nggak akan belajar bahasa Yunaninya, ya entah bagaimanalah Anda. Hanya dia mau menekankan kalau dia dibaptis dan kalau dia percaya maka dia selamat. Tapi kalau dia dibaptis pun, kalau dia tidak percaya bagaimana? Tidak juga akan diselamatkan. Jadi bukan di metode baptisan itu rupanya letaknya keselamatan. Tapi yang mana baptisan yang paling cocok menurut masing-masing, itu sajalah pakai. Supaya tidak lama kita mendiskusikannya. Tapi yang mana pun metode baptisannya, kalau dia tidak percaya, tetap juga dia dihukum. Apa artinya dihukum? Ya, nggak usah jauh-jauh kali ya. Dijauhkan dari hadirat Allah, maka terpisahlah dia dari Allah sampai selama-lamanya. Mari kita lanjutkan. Cerita apa lagi dikatakannya? 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Disambungnya ya. Rupanya orang percaya itu ada tandanya. Iya, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Anda lihat ini, orang-orang percaya mengusir setan. Ya, kalau nggak lihat, baca saja dalam Kisah Rasul 16. Bagaimana anak-anak Skewa ya. Ya, yang tidak percaya ditangkapnya, tetapi bagi Paulus yang percaya, ya, sapu tangannya pun dikatakan kalau ditaruh keluar setan dari orang, kan gitu. Saking sibuknya Paulus ngabarkan Injil. Iya, jadi tanda-tanda orang yang percaya apa? Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Jadi bisa juga dipraktikkan ini kalau Anda sudah percaya. Kalau ada orang kerasukan setan di situ, coba dulu kan gitu ya. Apakah memang aku sudah jadi orang percaya atau belum? Iya, kan ada kawan-kawan kami dulu mula-mula sekali mendengar Injil, ini paling takut kali dia. Iya, tapi akhirnya dia harus hadapi dan sesudah selesai barulah dia lega. Rupanya sudahlah aku rupanya menjadi orang percaya karena setan-setan itu sudah keluar dalam pelayanannya seisi rumahnya pada waktu itu. Mula-mula dia takut. Iya, tapi karena sudah 1-2 hari nggak keluar setan di diri kawannya ini, dia baru pulang table camp. Jadi dia sudah dengar banyak cerita Tuhan Yesus dan dia sudah bertobat pada waktu itu. Dan nggak mau dia mendoakannya. Tapi dalam hatinya sudah dengar ini tanda-tanda orang percaya akan mengusir setan demi namaku. Kata Tuhan Yesus, tahu dia. Tapi karena dia orang penakut kan ya,
nggak mau dia. Tapi nggak ada lagi jalan keluar karena semua yang sudah mengobati kawan ini nggak sembuh-sembuh. Akhirnya berdirilah dia, dicobanya lah apakah aku ini orang percaya atau tidak. Dilayaninya lah kawan serumahnya itu, tidak gampang rupanya. Selama 1 jam, akhirnya keluar, barulah dia Bible Camp tahun berikutnya yakin bahwa dia sudah percaya. Ya, karena ini tanda-tandanya katanya, Kak. Iya, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Dikatakan kedua apa? Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Iya, ini banyak orang menafsirkannya. Ya, tapi kalau boleh bisa juga. Itulah maka dikatakan dalam Kisah Rasul pasal 2 itu hari raya Pentakosta ya. Ya, di situ pencurahan Roh Kudus. Tapi kurasa itu bukan tanda-tanda orang percaya. Itu memang pencurahan Roh Kudus Allah untuk mereka pergi mengabarkan Injil. Bukan ini jawabnya. Tapi orang sering juga pakai itu. Di mana orang-orang Galilea bisa berbahasa bahasa lain. Gitu aja kita buat supaya jangan lama kali. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Bagaimana? Berapa tandanya? 2 ya. 1 mengusir setan. 1 apa? Berbicara. Ya, berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ya, ayat 18. Mereka akan memegang ular. Jadi orang-orang percaya di sini nampaknya kalau pegang ular, kan dikatakannya sini, mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Jadi memegang ular lah dulu. Adakah Anda ingat orang percaya pegang ular nggak bahaya? Ya ada ya. Nah itu di Pulau Malta yang dialami oleh Paulus sendiri. Kisah Rasul pasal 28 kurasa. Iya, tapi bukan dicarinya ular. Iya, karena pernah Anda dengar waktu mula-mula aku bertobat diundang satu pengurus gereja. Nah, dibacanya ini. Didengarnya aku lewat, ia memang familiku. Nah, makalah aku di rumahnya. Waktu kebaktian seperti ini bersama dengan orang kampung itu, ditanyanya ini, benarkah ayat ini kalau kita dia mau membuktikan dia orang percaya. Jadi ya, di belakang rumahnya itu ada hutan dan di situ memang sering ada ular, apa namanya itu, ketok katanya ada ular. Dan dia dengar itu dari rumahnya. Dia mau membuktikan aku ini sudah percaya atau tidak, mau memegang ular itu diceritakannya. Nah, makanya orang mula-mula percaya ini kan banyak apanya, aneh-anehnya. Iya betul, barulah dia mau mendekati ular yang besar itu. Iya, tiba-tiba ada semut merah waktu dia menjalani ke sana itu. Digigit semut itulah dia membuat dia tidak jadi mendekati ular itu. Lari dia ke rumah. Beginilah ceritaku berbeda katanya. Bagaimana tafsiran ayat ini katanya. Baru aku ingat, janganlah coba itu kan Allahmu gitu. Tapi kalau Paulus dengan tidak sengaja, kalau ada ular di patoknya dia, toh nggak menjadi maut. Iya, sama juga dengan racun di sini. Iya, kalau kita minum racun obat semprot, aku rasa mautnya datang. Itu bukan untuk membuktikan kita percaya atau tidak, itu namanya mencobai Tuhan Allah gitu. Barulah ya, kurasa itulah makanya aku masih selamat, nggak dimakan ular itu karena digigit oleh semut merah ini. Larilah aku ke rumah katanya. Itu makanya tadi kebetulan ku dengar kalian lewat ngabarkan Injil, makanya aku tanyalah satu pertanyaan ini. Oh, ini namanya mencobai Tuhan Allah, bukan mencobai apakah kita sudah percaya atau tidak. Kan ini kan menjaga supaya kita terlindung dari bahaya waktu kita pergi mengabarkan Injil gitu. Iya, itu maksudnya. Dari orang percaya itu kalau tidak sengaja memang ada perlindungannya. Apakah pada waktu itu banyak ular? Saya tidak tahu, tapi ini salah satu.
Kalau kita bahas lagi teologianya bisa juga lebih parah ya. Karena ular inilah mengalahkan si Adam dan iya, bisa juga. Tapi kurasa nggak sampai sejauh itu. Yang sejauh ini maksudnya dalam pengabaran Injil. Makanya waktu Paulus pun di Pulau Malta dalam rangka apa? Mengabarkan Injil. Sesudah dia dipatok ular tadi, mereka pastilah dia ini orang berdosa. Katanya begitu ya. Sudah dilepaskan dari laut karena dia orang berdosa, keluar pun dia di luar, tidak diizinkan hidup, dipatok ular. Kita tunggu sebentar lagi, pasti dia jatuh. Diperhatikan orang, tidak jatuh, berubah lagi pandangan. Pasti ini dewa, kan begitu ya. Barulah dia dibawa ke rumah gubernur pulau itu dan melayanilah dia, menyembuhkan. Di sana ada orang sakit disentria. Akhirnya sembuhlah. Makanya ini dalam rangka pergi mengabarkan Injil. Allah memelihara hambanya ini, bahwa aku menyertai kamu, tidak ada yang dapat mencelakakan. Tapi bukan mencoba itu kan Allah. Ini tanda-tanda orang percaya. Berikutnya lagi sebab apa? Mereka tidak akan mendapat celaka, itu maksudnya. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ini benar ya? Iya, waktu Petrus di apa itu ya, Kisah Rasul pasal 3. Ya, ada orang yang lumpuh di pinggir, minta-minta di gerbang apa namanya ya? Iya, baru panggillah kamu dalam nama Yesus, sembuh dia. Sesudah itu bisa Petrus apa? Khotbah. Sehingga orang menjadi heran lihat dia. Bagaimana kau bisa menyembuhkan orang yang sudah begitu lamanya di pintu gerbang gereja kami ini? Kau datang kau dengan nama apa? Katanya. Situlah kesempatan mengabarkan Injil. Jadi semua perlengkapan ini nampaknya supaya Injil tidak dapat dibelenggu dan tidak ada yang bisa mencelakakan orang yang mau mengabarkan Injil. Gitu ya. 19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga. Ya, ini enggak dikatakan bagaimana terangkatnya ya. Berbeda dengan Kisah Rasul pasal 1 ya. Ayat 9 sampai ayat 11. Hanya dikatakan saja, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga. Kenapa? Karena memang dari sana datangnya. Loh, kalau dari sana datangnya cocok juga lah. Kenapa cocok? Tempat lahirnya pun minjam, kan gitu ya? Iya, tempat pelayanan di Galilea pun numpang di rumahnya Petrus. Iya, apalagi merayakan hari raya Paskah pun numpang lah. Mau naik kuda ke Yerusalem, pinjam keledai orang lain, nanti dikembalikan oleh Tuhan. Apalagi? Iya, dipinjam pula kuburan. Sesudah itu tinggal pula kuburan yang kosong. Kenapa? Karena memang dia berasal dari surga. Karena itu pikirannya tetap kembali ke surga. Makanya seringkali dikatakan oleh Alkitab, janganlah kau menjadi penduduk bumi, katanya ya. Karena kita memiliki 2 kewarganegaraan. Itulah warga negara surga. Jadi kalau kita bukan warga negara dunia ini, bagaimana kalau kita semuanya pinjam saja, cocok? Ya, kan itu menjadi pemikiran kita. Nah, satu sisi lah sekarang. Teman-teman kami kan masih ada di ladang misi. Biasanya kalau kami meninggalkan ladang misi, kami bawa kunci rumah. Tinggalkan mobilnya ke yang punya mobil, tinggalkan kasurnya kalau yang punya kasur, tinggalkan komputernya yang punya komputer, tinggalkan semua, dibawa hanya kuncinya. Datang COVID-19, karena itu bukan negaranya, nggak bisa lagi dia ke situ. Jadi saya bisa bayangkan bagaimana yang ditinggalkannya itu, karena mereka juga kan mau menyewakan rumahnya, karena dia bukan penduduk negeri itu, makanya tinggallah semuanya. Amin. Kita kan semuanya hanya penduduk sementara. Karena kita katakan tadi, Yesus sudah selesai semua persoalannya, naik dia ke surga. Maka muncullah pikiran kita, betullah dia ini penduduk surga.
betul lah dia ini ada kebangkitan. Betul lah, makanya semua diceritakannya. Kita bisa kita ceritakan, tapi kita tidak betul percaya juga kita surga, tapi mau juga penduduk bumi. Nggak ada harta aku, kata. Ngapain harta ada kalau memang ditinggalkan? Makanya kami bisa bayangkan teman-teman kami yang di ladang misi meninggalkan rumahnya. Karena kami pernah seperti itu. Ya, yang cuma dibawa tidak lebih daripada baju di badan, lantas koper kecil satu. Semua heater, semua rice cooker, semua sepeda, semua peralatan ditinggalkanlah. Penuh rumah itu, termasuk kursi-kursinya semua. Semuanya ditinggalkan. Sesudah 4 tahun kurasa, kembalilah kami ke rumah yang sudah ditinggalkan itu. Sudah berdebu semuanya, nggak ada lagi bisa dipakai. Memang makanya betul. Oh, kami ini rupanya bukan penduduk negeri ini. Iya, makanya di sini tadi katakannya enak ya. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga. Baru disambung, lalu duduk di sebelah kanan apa? Allah. Iya, banyak orang menceritakan di sebelah kanan Allah itu apa gitu. Diterima. Karena dia sudah selesai, anak manusia datang untuk melayani. Jadi diterima Bapaknya lah dia. Kamu sudah melayani sesuai dengan kukatakan kepadamu. Engkaulah anak yang kepadanya aku berkenan. Marilah duduk menikmati kemuliaan di sini. Iya, benarlah dia penduduk surga ya. Makanya yakin kali aku penduduk surga. Karena kan dipikirkannya rumahnya di bumi ini. Kalau nabi-nabi dipikirkan hanya rumahnya kupikir. Tapi kalau Yesus kok tidak, karena rupanya dia penduduk surga. Makanya diajaknya pula kita supaya kita juga tidak terlalu banyak kita nanti tinggalkan rumah sewaan ini. Kan ini kan rumah sewaan semua. Nanti waktu kita berangkat ditinggalkan semua. Ya sayangnya lebih baik kita bawa ke sana. Makanya kepada orang kaya itu dikatakan itu siapa? Jualkan hartamu, berikan kepada orang miskin, supaya kamu apa katanya? Supaya mendapat harta di surga. Dan sesudah itu apa? Ikutlah aku, ngapain kau di situ lama-lama, nanti hartamu ini di sana. Nggak mau dia, karena nggak mau dia berubah warga negara. Dia hanya mau menjadi warga negara di bumi. Maka dikatakan oleh Tuhan Yesus, sedihlah dia. Berbelas kasihanlah dia melihat orang kaya ini. Tapi rupanya nggak bisa ditolong. Karena hatinya seperti hati istrinya si Lot lengket kali di kota Sodom gitu. Ya, mana tahu ada di antara pendengar ini, oh benar juga ini kurasa ya gitu. Entah benar pun entah tidak ada pengaruhnya. Apa yang dikatakan Yesus, semua nanti kita akan meninggalkan bumi. Kumpuli saja sebanyaknya. Maka datanglah harinya akan kita harus tinggalkan. Dan waktu kita ke bumi, sudah semua tidak jumpa lagi kita. Karena tubuh yang sudah bangkit ini nggak mau lagi dia masuk ke dalam kasur yang busuk itu. Dia mau tubuh yang baru dan bumi yang baru dan langit yang baru, di mana lat-lat katanya ya tidak ada lagi. Maka ku ingat kalilah barang kami itu, satu mobil kami serahkan kepada orang Tibet karena nggak bisa lagi kami pakai. Dibawanya lah ke rumahnya karena dia memang orang penduduk di situ. Betul ya? Mari kita baca kalau gitu nggak salah ya. Ya, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Makanya Yesus ada di surga dan dia di sebelah kanan Allah Bapa. Dan satu lagi tugasnya di sana menjadi imam besar untuk mendoakan kita satu per satu sampai nanti kita berjumpa dengan dia sampai selama-lamanya. Mereka pun pergi. Rupanya kalau dalam hal ini percaya mereka. Dalam kebangkitan tadi masih goyang ya. Iya, tapi di sini mereka pun pergilah. Taat. Kurasa kenapa mereka taat? Karena sudah Yesus naik ke surga, kurasa. Benar yang dikatakan ini kan, nggak di bumi lagi kita, kata. Iya. Kalau tadi masih di bumi dia, mungkin mereka juga masih bisa menyangkal dia.
Tapi kalau sudah berangkat dia apalagi yang ditunggu kecuali harus mentaatinya. Mereka pun pergilah memberitakan Injil. Ya hebat ya, pergi gurunya, muridnya mengabarkan Injil. Inilah dampaknya dalam kebangkitan ada surga. Terangkat dia. Mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru. Mantap ya, dia bukan dari Yerusalem tapi segala penjuru. Makanya benar Markus menulis kepada orang Rom, supaya jangan Yerusalem menjadi sentral, tapi ke seluruh penjuru, entah ke timur, entah ke barat, entah kemana. Tapi kalau kisah para rasul kan mulai harus sentralnya dari Yerusalem. Ini berserak namanya. Mungkin ini yang lebih cocok. Dihamburkan seperti benih, ya. Makanya dikatakannya, maka mereka pun memberitakan Injil ke segala penjuru. Seperti petani ambil benih, lantas dihamburkan ke atas, ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, ke depan, dan ke belakang. Sebenarnya itulah artinya memberitakan Injil. Mengumandangkan suara, maka dia ke kiri, dia ke kanan, dan ke seluruh penjuru lah suara itu. Karena ini konteksnya untuk orang Gentile, bukan untuk orang Yahudi. Kalau Yahudi kenapa? Kami nomor satu, harus dari Yerusalem. Kalau ini tidak, karena kepada seluruh penjuru. Dan Tuhan turut bekerja. Nah, jadi benar ya. Kalau di sini nggak dikasih taunya penyertaan, di Matius dikasih tahu. Ya, tapi di sini tidak. Di sini fakta diungkapkannya. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya, seperti yang kita sudah baca tadi. Makanya kuatlah orang ini waktu mengabarkan Injil. Ada tanda-tanda, bukan karena hambanya itu kudus, karena Tuhan menyertai. Kedua lagi, meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Makanya dengan apa kok menyembuhkan orang ini? Dengan Yesus. Maka ini namanya meneguhkan firman yang disampaikan oleh mereka. Itulah tujuannya mujizat itu. Rupanya Allah masih menyertai. Walaupun dia sudah naik ke surga, tapi mereka tetap ada bersama-sama dengan muridnya. Maukah kita pergi mengabarkan Injil? Maka dia akan turut mengadakan tanda-tanda dan meneguhkan firman itu, supaya pemberitaan kita bukan dengan kata-kata tetapi dengan kuasa. Karena itu ciri-cirinya Yesus di dalam Injil Markus. Yesus berkuasa baik dalam perkataan, demikian juga dalam perbuatan, karena dia datang untuk melayani. Maka murid-muridnya juga pergi dan melayani dengan firman Tuhan dan melayani dalam kesembuhan, karena Tuhan menyertai mereka. Yesus sudah naik ke surga, kesanalah mata kita. Marilah kita menjadi penduduk apa? Orang asing di dunia ini. Tidak terlalu lama kali di sini, dan ini akan kita tinggalkan. Hanya sampai sekarang kan belum ya. Iya, tetapi pikiran kita, guru kita sudah ke surga, dan murid-murid pergi mengabarkan Injil. Karena mereka mentaati, maka kita pun mendapat Injil itu. Kabar baik atau kabar duka cita? Kabar baik. Inilah akhirnya kabar yang mau disampaikan oleh Markus. Inilah Injil Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Baik, mari kita akhiri kebaktian kita dengan berdoa. Kami datang mengucapkan syukur. Inilah akhir. Ada kebangkitan. Walaupun sulit kami mengertinya sebagai murid-murid, tapi akhirnya pasti kami mengakuinya. Dan pergilah, dan murid-murid mentaatinya. Sekarang inilah bagian kami menceritakannya, bahwa Yesus telah naik ke surga, karena memang dari sana datangnya dan sudah kembali. Kami mengucapkan syukur. Inilah kabar baik. Tidak berakhir di kuburan, tapi bangkit dari antara orang mati.
Terima kasih Tuhan kami Yesus, inilah keselamatan yang Engkau telah anugerahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami berdoa supaya kalau Tuhan izinkan kami masih menompang di bumi ini, supaya kami bisa mengabarkan Injil kepada orang lain, supaya mereka juga mendapatkan keselamatan itu. Kami berdoa buat situasi COVID-19 ini, corona yang begitu membuat kami semuanya berduka cita karena belum berakhir. Tuhan kami Yesus, kami berdoa, lindungilah kami sampai hari di mana Engkau mengangkatnya, sehingga kami bisa kembali tidak takut hidup di bumi ini, karena malapetaka yang menakutkan ini Engkaulah sendiri mengambilnya. Dan kami berdoa supaya ada obatnya kalau Tuhan kehendaki, supaya kami bisa sembuh olehnya. Tapi kalaupun tidak, Engkau yang berkuasa menjaga kami. Kami serahkan negara kami ke pemerintahan kami, berilah mereka hikmat untuk mengaturkan kami dalam semua situasi ini. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, dengan mata kami tertuju ada surga, ada kebangkitan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.